Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat daring ya, atau lewat online seperti ini dan lewat video singkat yang Pak Guru buat. Jadi pada pertemuan perdana ini Pak Guru hanya ingin memperkenalkan materi matematika wajib kelas 12 untuk materi-materi yang akan kita pelajari nanti selama 2 semester. Tidak banyak, insya Allah singkat nanti. Nah, jumlah bab yang di kelas 12 ini materinya nanti ada 4 bab ya. Jadi ada 4 bab dan pada semester 1 itu yang kita pelajari nanti sebanyak 3 bab. Sementara di semester 2 hanya 1 bab karena memang di semester 2 itu waktunya singkat ya. Paling sampai Maret sudah selesai, bahkan sudah sampai ya, Februari Maret. Nah, kemudian bab pertama itu tentang dimensi 3 atau juga dikenal dengan bab ruang. Kemudian materi kedua itu tentang statistika dan bab ketiga itu tentang kaidah pencacahan. Bab yang keempat itu tentang peluang kejadian. Nah, itu 4 bab, yang 3 diantaranya, yang bab 1, 2, 3 itu di semester 1, bab 4-nya di semester 2. Baik, kita lanjutkan. Jadi bab pertama tentang dimensi 3 tadi itu, atau tentang ruang, itu kita akan mempelajari yang pertama kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Tentang kedudukan dulu ya. Jadi kedudukan titik terhadap garis, kemudian ada kedudukan titik terhadap bidang, kemudian kedudukan garis terhadap garis yang lainnya, ada 2 garis gitu. Kemudian ada kedudukan garis terhadap bidang, dan yang terakhir kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Nah, ini tentang kedudukan titik, garis, dan bidang pada dimensi 3 atau ruang. Dan yang perlu kita ketahui nanti ini adalah tentang di ruangan, jadi kayak dalam kubus ya, atau dalam prisma, piramid gitu, atau dalamnya kalau gambaran umumnya yang real itu seperti di ruang kelas atau di rumah, itu yang dimensi 3 seperti itu. Nah, kemudian setelah mempelajari kedudukan dari masing-masing tadi itu, kita akan mempelajari tentang jarak titik, garis, bidang. Itu ada 6 hal, di antara jarak antara 2 titik ya. Namun sebelum mempelajari jarak 2 titik nanti, kita akan pelajari kedudukannya dulu, kedudukan antara titik dengan titik yang lain seperti apa gitu ya. Kemudian juga jarak antara titik dan garis, sehingga nanti kita pelajarannya biar lebih praktis ya, nanti akan kita jadikan satu untuk antara kedudukan dan jarak ini. Jadi kalau kita akan mempelajari jarak antara titik dan garis, kita pelajari dulu kedudukan antara titik dan garis. Kemudian yang ketiga, jarak antara titik dan bidang, juga demikian. Nanti kita pelajari dulu kedudukan antara titik dan bidang itu kayak apa, dan baru kita cari jaraknya. Kemudian yang keempat, jarak antara 2 garis. Yang kelima, jarak antara garis dan bidang. Dan yang keenam, itu jarak antara 2 bidang. Ingat sekali lagi, nanti ini adalah dalam ruang, artinya dimensi 3. Contohnya, misalkan jarak antara titik dan bidang. Misalkan titik yang ada di lantai, berapa jaraknya jika diketahui rusuk dari ini ruangan kita ini adalah 5 meter misalkan, maka jarak titik yang di lantai terhadap plafon itu berapa, nah, begitu. Atau titik yang ada di sudut terhadap garis yang ada di atas itu berapa di dalam ruangan itu. Hanya saja soalnya nanti dalam bentuk gambar dimensi 2. Insya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada materi-materi berikutnya ya. Sekarang kita mengenal dulu materi-materinya. Berikutnya untuk dimensi 3 nanti kita akan pelajari juga tentang sudut, garis, dan bidang. Hanya saja untuk materi sudut ini di dalam silabus sebenarnya tidak ada ya. Maka nanti materi ini kita berikan sebagai tambahan. Kalau memang waktunya itu cukup, kita akan berikan. Kalau nanti waktunya pas, ya ini tidak bisa kita berikan. Karena dalam silabus hanya mengenai jarak saja tadi itu ya.
Namun mengenai sudut ini ada yang kita pelajari di antara sudut antara dua garis dan sudut antara garis dan bidang, dan terakhir sudut antara dua bidang. Nah, ini untuk dimensi 3. Jadi ada kedudukan, kemudian jarak, dan sudut. Nanti kita akan pelajari semua pada pertemuan berikutnya. Setelah selesai mempelajari bab pertama tentang dimensi 3, maka bab kedua itu statistika. Nah, ini kalau ini lebih menarik karena ini banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari tentang statistika ini ya. Tentang data-data, tentang apa yang tempel-tempel di kantor-kantor ya, tentang jumlah siswa yang akan ada di dalam bentuk tabel, bentuk diagram dan sebagainya. Nah, yang kita pelajari pertama nanti cara membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dalam bentuk histogram maupun poligon. Ini nanti kita pelajari. Bahkan tambahnya nanti untuk diagram-diagram nanti ini ada beberapa ya, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, sebagainya kita pelajari juga nanti. Namun untuk yang data yang kita pelajari lebih lanjut nanti tentang frekuensi dan histogram maupun poligon. Kemudian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini pernah Anda pelajari waktu SMP dulu. Ya. Waktu SMP dulu, tapi itu sifatnya data tunggal, tidak dalam bentuk distribusi frekuensi atau data berkelompok, apalagi histogram poligon. Data tunggal, ukuran pemusatan data itu adalah untuk mencari rata-rata atau mean namanya, kemudian mencari median atau nilai tengah, dan mencari modus atau nilai yang sering muncul. Tapi sekali lagi yang kita cari nanti dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun dalam histogram maupun dalam bentuk poligon. Jadi datanya tidak data mentah gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ukuran letak dan ukuran penyebaran data. Nah, kalau ini belum pernah Anda terima waktu SMP dulu atau kuliah dulu. Nantinya tentang penyimpangan-penyimpangan, atau mungkin kalau kita tahu tamrin pernah ya, ada desil, ada kuartil itu, tapi ini nanti yang dalam bentuk tabel frekuensi, dalam bentuk histogram, dan dalam bentuk poligon sekali lagi ya. Jadi kita pelajari. Dan nanti pada saat pelajaran statistika itu juga akan praktek nanti kalau jadi ada prakteknya akan kita membuat data, kemudian membuat tabelnya sampai pada pengolahan yang itu ada ukuran pemusatan, ukuran penyebaran dari itu. Ya. Baik, lanjut untuk bab yang ketiga itu tentang kaidah pencacahan. Nah, bab ini akan membahas masalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ini juga sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga sering kita pakai. Mungkin tidak tahu kalau ternyata itu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Berikutnya nanti tentang permutasi dan kombinasi. Ini juga begitu, jadi sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bab ketiga. Bab yang terakhir, dan ini kita pelajari pada semester 2, itu tentang peluang kejadian. Dan ini nanti ada beberapa rumusnya yang menggunakan bab 3 tadi tentang permutasi kombinasi. Namun pada pertemuan nanti Pak Guru akan ajarkan dulu dengan cara yang aslinya dulu. Ya. Jadi kita tahu dulu tentang peluang suatu kejadian itu apa, kemudian cara menentukan seperti apa dengan cara yang aslinya dulu. Demikian juga dengan kejadian majemuk. Majemuk itu lebih dari satu. Jadi ada kejadian yang bersamaan, itu peluangnya kayak apa? Ada peluang untuk kejadian A, kejadian B, dicari bersama-sama. Itu ada beberapa ya. Jadi insya Allah kita akan pelajari pada semester kedua. Jadi itu untuk materi kita ada 4 bab, kemudian kita pelajari dalam 2 semester. Bagi yang ingin memiliki buku materi penunjang untuk pelengkapnya matematika wajib kelas 12 ini, kalian dapat membeli di Kopsis SMA Negeri 3 Selong. Ya. Buku matematika mata pelajaran wajib PR, tidak ada PR-nya, tulisan PR-nya gitu ya. Penerbitnya Intan Pariwara, harganya murah untuk 2 semester langsung, jadi 4 bab itu harganya hanya Rp22.500. Siapa yang berminat silakan nanti beli, karena untuk melancarkan penerimaan materi yang Anda terima dari penjelasan Pak Guru, dan sana juga ada lengkap dengan latihan-latihannya
Ada teorinya, ada latihannya, contohnya juga ada soal-soalnya. Jadi itu bisa kalian miliki dengan membeli sebesar Rp22.500. Baik, anak-anak sekalian, demikian untuk pertemuan perdana kita. Hanya mengenalkan materi-materi yang ada di kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap sehat walafiat dan pandemi corona COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.